Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke, di channel Pengusaha Muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips buat kawan-kawan ya, cara penyortiran ikan gurami yang baik dan benar. Oke, langsung aja. Sebelum kita lakukan penyortiran, ini kita lakukan pembersihan dinding kolam dulu ya kawan-kawan ya. Ini seluruh dinding kolam kita bersihkan terlebih dahulu, agar nanti setelah ikannya kita pindahkan ke kolam sebelah, kondisi kolamnya sudah bersih ya, dinding-dindingnya sudah bersih. Oke, dan inilah prosesnya ya. Setelah ini dinding saya bersihkan semua ya. Ini kita tunggu sedikit lagi airnya, lalu mau kita lakukan penyortiran ikannya. Penyortiran ikan ini sangat perlu ya, sangat penting dilakukan dalam berbudidaya ikan gurami. Oke, ini untuk kolam diameter 3 ya. Kolam diameter 3 saya tebar, itu tebar padat. Saya tebar 650 ekor ya. Saya tebar 650 ekor, lalu ini di usia 5 bulan ya. Di usia 5 bulan kita lakukan penyortiran ya. Kita lakukan penyortiran. Dan sampai panen ya. Ada pertanyaan seperti itu, Bang, jadi sampai panen apa ikannya masih utuh 650 ekor? Seperti itu ya. Tidak ya kawan-kawan ya, karena ini kita pisah lagi, kita sortir lagi. Yang mana yang besar itu kita jadikan satu ya. Kita jadikan satu. Karena ini kan saya memiliki kolam 11 unit ya. 10 unit yang diameter 3, 1 unit yang diameter 2 ya. Jadi gini kawan-kawan ya. Dalam 650 ekor itu di usia 5 bulan nanti akan kita sortir lagi. Kurang lebih itu 500 ekor ya, yang besar-besar ya di satu kolam. Jadi yang 150 ekor ini kita turunkan ke bawah, itu otomatis ikannya sangat-sangat kecil. Yang biasanya kawannya di usia 5 bulan sampai 5 jari atau 4 jari ya, itu bisa kita jadikan satu. Dan yang kita sortir itu yang terlalu kecil, yang ukuran 3 jari sampai 2 jari ya. Di usia 5 bulan dia masih ada yang ukuran 2 jari kan kawan. Jadi seperti itu. Jadi ada cara-caranya ya kan kawan ya. Lalu sampai panen dalam per kolam ini, dalam per kolam yang 650 ekor ini jadinya 500 ekor dia dalam per kolam. Karena itu tadi ada penyortiran tadi itu. Tapi tetap aja begitu seterusnya. Jadi berputar terus, uangnya tetap full ya, tetap full. Seperti inilah ikannya ya. Ukurannya 5 jari, usia 5 bulan. Kan bisa lihat ya, di usia 5 bulan ini belum ada pergantian air ya, cuma perawatan air aja. Airnya sangat-sangat hitam, sangat-sangat kotor ya kawan-kawan ya. Jadi penyortiran ini perlu dan sangat-sangat dianjurkan. Karena selain kita melakukan penyortiran ikan ya, kita bisa per 5 bulan sekali itu bisa sekalian mengganti air kolamnya ya kawan-kawan ya. Jadi seperti itu. Oke, airnya sangat kotor ya. Bisa lihat ya. Airnya kotor kali. Airnya sangat-sangat hitam ya. Oke, mantap ya kawan-kawan ya. Ini sekalian kita sortir, sekalian kita lakukan penghitungan ya. Kita lakukan penghitungan ikannya. agar kita tahu ya dalam per kolam
ini hitungannya berapa, karena di usia 5 bulan ini kita memang harus benar-benar hitungannya harus pas. Jadi misalkan kita salah hitung, susah nanti waktu panennya. Oke, kalau untuk yang kecil-kecil ini saya tinggalkan di kolam ya. Saya tinggalkan di kolamnya, dan yang untuk besar-besar aja saya pindahkan di kolam sebelah. Oke ya, misalkan seperti ini ya, ada kawan-kawan yang memiliki, katakanlah ya masih pemula ya, masih baru mulai. Lalu cuma memiliki 1 unit kolam ya, cuma ada 1 unit kolam. Bang, apakah boleh ikan guraminya itu tidak disortir sampai panen ya? Nah, misalkan ada pertanyaan seperti itu, misalkan ada pembudidaya pemula seperti itu menanganinya atau mengatasinya seperti ini kan kawan ya. Kalau cuma memiliki 1 kolam diameter 3 ya, kalau saya ini kan saya tebar 650 ekor ya. Jadi saya bersihnya itu 500 ekor, saya pindah. Bersihnya itu setelah ikannya sudah 5 jari 4 jari. Jadi ukuran ini merata, jadi pemberian pakannya untuk pembesarnya itu lebih mudah, lebih gampang. Tapi kalau ada saya kasih tips nih ya, untuk kawan-kawan yang memiliki 1 unit kolam ya, dan tidak bisa disortir ya. Tipsnya, tebarnya jangan terlalu padat seperti saya. Tebarnya itu, buat aja tebarnya itu 500 ekor dalam per kolam. Jadi dia ada kelonggaran. Lalu pemberian pakannya pun harus banyak ya, harus banyak menggunakan dedaunan juga, agar yang kecil itu dia tetap bisa makan seperti itu. Walaupun panen ikan gurami tidak bisa merata ya. Nah, jadi tipsnya itu ya, tebarnya jangan terlalu padat. Kalau masih memiliki 1 unit kolam, tebarnya nggak usah terlalu padat. Karena kita menjaga kematian ikan itu tadi. Karena gini, dalam usia 1 bulan, 2 bulan, sampai 5 bulan itu besarnya itu, kalau kita terlalu tebar padat itu sangat-sangat beda ya. Sangat beda. Ada yang 5 jari, ada yang 4 jari ya, ada yang sampai masih 2 jari. Jadi masalah tebar padatnya ini harus dikurangi. Nanti setelah pergantian air kalau ada ikan yang masih terlalu kecil, alangkah baiknya diambil, dipindahkan dalam ember ya. Jadi itu bisa dikhususkan diberikan pakan dedaunan di situ ya, atau dia khusus makannya, jadi dia bisa lebih cepat besar lah, tidak terlalu ketinggalan jauh oleh kawannya gitu. Pasti ada itu ya di usia 5 bulan nanti yang ukuran ikannya masih 2 jari. Jadi walaupun tebar 500 ekor ya, harus dipisahkan juga. Kalau bisa itu kan paling ada sekitar 10 ekor lah kurang lebih ya. Jadi seperti itu kan kawan ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya tips-tips dari saya, pengusaha muda yang berkarya ya. Bisa menginspirasi buat kawan-kawan dalam berbudidaya ikan gurami ini. Sukses selalu ya buat kawan-kawan yang ingin baru memulai ya, yang baru bergabung melihat channel pengusaha muda ini, yang tertarik ingin berbudidaya ikan gurami. Kuncinya dalam berbudidaya ikan apapun ini kita harus disiplin ya kawan-kawan ya. Harus disiplin. Disiplin dalam artian jangan kita gini, maksudnya jangan kita sepelekan ya. Maksudnya pemberian pakan itu memang harus tepat waktu.
Misalkan pagi jam 8 itu jam 8, paling lambat-lambatnya telat setengah jam. Jadi memang kita utamakan lah, jangan kita keduakan. Harus kita utamakan dalam berbudidaya ikan ini. Ikan apa aja harus kita utamakan, karena ikan ini punya nyawa, dia punya naluri. Jadi kalau perlakuan kita kurang bagus terhadap ikan ini, mau ikan apa aja lah, mau ikan nila, ikan lele, atau ikan gurami ini, dia kan makhluk hidup juga ya kan kawan ya. Jadi dia memiliki naluri ya, rasa kasih sayang pembudidayanya sama ikannya. Jadi itulah yang membuat dia nyaman ya. Kita pun nggak boleh stres-stres nih ya dalam berbudidaya ikan gurami nih. Berbudidaya apapun lah makhluk hidup ya. Kalau kita stres, ya ikan ini pun akan jadi stres ya. Jadi seperti itu kan kawan ya. Intinya disiplin ya, disiplin. Lalu budidaya ini harus diutamakan ya, diutamakan pemberian pakannya, perlakuan kita harus utamalah untuk ikan ini gitu. Makanya jarang orang yang bisa cocok istilahnya ya. Bukan karena memang tidak cocok dalam memelihara hewan ya, tapi karena kurang kedisiplinan dan seperti rasa peduli lah, atau rasa sayang lah juga untuk ikan ini ya kan kawan ya, untuk hewan ini. Ini kalau kita memang udah sayang sama peliharaan kita ya, ada mati satu ekor aja kita rasanya kenapa lah kok bisa matinya, sampai seperti itu ya dalam berbudidaya ikan ini ya. Kayak ada rasa sedih itu kan kawan ya. Kalau kita betul-betul menghayati dalam berbudidaya gurami ini, menekuni lah istilahnya, menekuni pekerjaan itu. Karena apabila ada yang mati, kita kan bertanya-tanya, kenapa ini? Apa kurangnya? Apa masalahnya? Nah, seperti itu. Jadi kita cari solusinya, jangan sampai ada yang mati ikannya. Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menginspirasi buat kawan-kawan ya. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya ya.